Pernah gak sih kamu merasa kalau sandaran kertas dengan coretan nama itu mirip kayak jaminan keabadian? Ketika tanda tangan bisa jadi bumerang, dan seolah jadi jalan pintas buat kita menandai persetujuan tanpa benar-benar mengerti apa yang kita setujui. Ya, dari mulai kontrak yang bikin kita terikat hingga dokumen yang bikin kita gelisah, semua berawal dari coretan ini. Bahkan kadang kita mengisi formulir dengan terburu-buru, hanya untuk dapat tanda tangan yang serasa kayak sah aja, padahal kita gak paham isi dokumennya. Ironis, kan? Nah, halaman demi halaman di kehidupan kita kerap diwarnai dengan tinta dari pena, yang sebenarnya mengandung sejarah panjang. Gak hanya sekadar garis dan lengkungan, tanda tangan ini juga bentuk pengakuan, komitmen, dan kadang lebih dari sekadar formalitas. Yuk, kita intip dari mana asalnya coretan yang jadi bukti sah ini, sekaligus mengeksplorasi betapa pentingnya tanda tanganku dan tanda tanganmu dalam dunia yang semakin modern ini. Mari kita mulai dengan chapter pertama yang bakal memecah beberapa mitos seputar tanda tangan. Chapter 1, Asal-usul tanda tangan. Tanda tangan pertama kali digunakan di zaman kuno. Di saat semua yang ada cuma tinta dan kertas berbasis papirus, seorang raja atau bangsawan hanya butuh coretan untuk menegaskan keputusannya. Itu tentu saja sangat berbeda dengan kita yang mengabaikan pentingnya hal ini. Masih ingat saat kamu menandatangani formulir itu hanya demi mendaftar sebagai anggota klub olahraga? Ironisnya, kita kadang melakukannya tanpa tahu konsekuensinya. Nah, di era itu, tanda tangan dianggap suci dan menjadi simbol hak, kekuasaan, dan otoritas. Dalam tatanan masyarakat, tanda tangan bisa diibaratkan alat untuk mendiagnosis keaslian. Dengan banyaknya surat-surat yang ditandatangani, bahkan bisa dibilang bahwa seorang pemimpin sangat bergantung pada keaslian coretan itu. Semakin resmi dan semakin tinggi kedudukan orang yang menandatangani, semakin berharga pula nilai di balik tanda itu. Hal ini menjadi jembatan bagi kita untuk memahami betapa berharganya setiap coretan yang kita buat, dan seiring perkembangan zaman, tanda tangan pun bertransformasi. Bagaimana bisa coretan seremeh ini bisa menjadi lambang kepercayaan? Mari kita bahas lebih lanjut di chapter berikutnya. Chapter 2, Tanda tangan dalam dunia modern. Seiring berjalannya waktu, tanda tangan mengalami perkembangan yang signifikan. Dari yang semula terbuat dari tinta di atas kertas, kini banyak dokumen digital juga membutuhkan tanda tangan. Apakah kamu pernah berpikir bahwa di era teknologi COS ini, masih banyak orang yang memilih menggunakan kertas dan pulpen untuk menandatangani dokumen penting? Di satu sisi, ada yang merasa lebih aman dan lebih sah jika melihat tanda tangan fisik di atas kertas. Namun, di sisi lain, dengan berkembangnya teknologi, secara otomatis kita jadi lebih mudah dalam membuat kesepakatan. Pernahkah kamu merasa ragu saat harus tanda tangan di layar smartphone? Nah, itu dia, pertanyaan besar yang terus muncul, apakah tanda tangan itu masih berfungsi? Di sini kita mulai masuk ke dalam ranah yang lebih dalam. Apakah kita benar-benar menghargai tanda tangan kita, atau hanya sekadar rutinitas? Mari kita gali lebih jauh di chapter selanjutnya. Chapter 3, Kepercayaan di balik tanda tangan. Tanda tangan bukan hanya simbol semata, ia juga merepresentasikan kepercayaan. Ingat saat kamu menandatangani kontrak sewa atau perjanjian kerja? Ada rasa lega yang datang bersamaan dengan coretan itu, tapi di sisi lain, ada juga ketakutan bahwa mungkin kita tidak sepenuhnya memahami apa yang kita setujui. Kepercayaan menjadi komponen penting di sini. Tanda tangan menjadi jembatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun jangan lupa, kepercayaan ini bisa dibangun atau dihancurkan hanya dengan satu coretan salah. Bayangkan saja bagaimana kehidupan di perusahaan yang terus-menerus mengeluarkan kontrak dengan catatan, baca dulu sebelum tanda tangan. Kita semua tahu, itu hanya kalimat formalitas. Jadi,
Apakah kita ini benar-benar memahami apa itu kepercayaan saat kita menandatangani dokumen penting? Kita perlu menjelajahi lebih jauh ketidakpastian di balik tanda tangan dan apa dampaknya kepada kita di chapter selanjutnya. Chapter 4, Mitos dan Fakta tentang Tanda Tangan. Mungkin kamu percaya bahwa tanda tangan yang unik adalah cara paling aman untuk menghindari pemalsuan. Nah, di sini muncul mitos. Kenyataannya, tidak ada tanda tangan yang benar-benar aman. Sekarang, coba ingat kembali saat kamu pergi ke arena olahraga dan melihat sekumpulan penonton yang berserakan. Apakah tanda tangan seseorang yang minta ditandatangani itu lebih berharga dibandingkan tanda tangan artis? Ternyata, kita sering terjebak dalam mitos tentang nilai tanda tangan. Apakah benar tanda tangan berdasarkan nama seseorang itu selalu berharga? Mari kita lihat lebih jauh tentang hubungan kita dengan coretan ini. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa tanda tangan harus selalu sama. Padahal terkadang, tanda tangan bisa sangat berbeda, tergantung dengan situasi dan suasana hati. Ini mesti jadi perhatian tersendiri, loh, di dunia yang penuh dengan penilaian ini. Mari kita bawa perspektif baru saat kita bahas chapter selanjutnya. Chapter 5, Menjaga Keaslian Tanda Tangan. Ketika membahas tanda tangan, satu hal yang tak boleh terlewatkan adalah bagaimana cara menjaga keasliannya. Di era serba digital ini, keaslian jadi hal yang sangat krusial. Memastikan setiap tanda tangan yang kita buat adalah milik kita menjadi tanggung jawab besar. Dengan banyaknya teknologi yang bisa memudahkan pemalsuan, kita harus lebih hati-hati. Mungkin orang-orang di sekeliling kita berpikir bahwa tanda tangan itu sepele. Tapi percayalah, hargailah tanda tanganmu seperti kamu menghargai privasi sendiri. Pikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa tanda tangan kita tetap otentik? Pertama, selalu gunakan teknik yang sama setiap kali kamu menandatangani. Kedua, pastikan dokumen yang kamu tandatangani adalah valid dan terverifikasi. Ketiga, gunakan fasilitas tanda tangan digital yang krusial dalam dokumen elektronik. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat menjaga keaslian tanda tangan kita dan menyadarkan orang lain akan arti pentingnya coretan kecil ini. Saat kita keluar dari chapter ini, kita ingat bahwa setiap tanda yang kita buat tidak hanya bukti sederhana, tapi juga wujud dari komitmen dan kepercayaan. Jangan lupa subscribe untuk menjelajahi lebih banyak cerita menarik di Memoria. Karena setiap hal punya asal.